Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama Ustadz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kita bertemu kembali dalam pelajaran tema, ya. Kita masih pada tema kelima, yaitu tentang cuaca. Kali ini Ustadz akan mengajak kalian, ya, masuk ke subtema yang ketiga. Ya, judulnya apa anak-anak? Judulnya pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Silahkan kalian buka buku paketnya, maksud Ustadz. Buka buku paket kalian halaman 66 hingga 68. Ustadz baca prolognya dulu ya, mukodimahnya dulu. Nah, tahukah kalian, ya, cuaca yang sering berubah itu dipengaruhi 3 hal. Yang pertama matahari, kemudian kemudian angin, ya, kemudian air. Nah, 3 hal ya, ada matahari, air, dan angin, ya. Matahari, angin, dan air. Nah, di negara kita, negara Indonesia, ya, negara yang beriklim tropis, ya, diingat ya, iklim tropis. Perubahan cuaca itu akan sangat terasa, ya. Nah, cerah, berawan, mendung, terus turun hujan itu akan sangat terasa sekali. Nah, perubahan cuaca tersebut itu berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita atau kehidupan manusia yang tinggal di Indonesia, ya. Karena iklimnya iklim tropis. Kemudian, contohnya ketika cuaca cerah atau panas terus menerus. Nah, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian terjadi kekeringan. Nah, sering terjadi ini di tempat Ustadz. Kadang ketika air itu berkurang, ya pergi ke tempat tetangga, ya, minta air ke tempat tetangga. Nah, ya, itu menunjukkan malah hal tersebut menunjukkan apa, anak? Gotong royong, ya, sudah kita bahas kemarin. Sebaliknya, ketika hujan turun terus menerus, tiap hari hujan, nah, tanah akan kesulitan menyerap air. Nah, kesulitan menyerap air ditambah apa? Kebiasaan buruk manusia, yaitu apa? Senang membuang sampah sembarangan. Nah, hal ini akan mengakibatkan kebalikannya tadi. Kalau tadi kekeringan, kalau yang ini apa? Akan terjadi banjir. Nah, yuk kita ingat, mari kita jaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Nah, kita masuk pembelajaran yang pertama. Beberapa hari ini hujan turun terus menerus, ya, deras, ya. Ini kita ceritakan keadaan Ahmad ini, ya. Menurut perakiraan cuaca, ya, curah hujan saat ini sedang tinggi-tingginya. Nah, warga diminta untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apa, anak-anak? Mempersiapkan diri jaga-jaga kalau apa? Kalau terjadi banjir. Nah, terus apa? Ahmad pun sedih. Nah, jaga-jaga akan terjadi banjir atau tanah longsor. Ahmad sedih, ya. Nah, ketika sedang hujan rintik-rintik, nah, sayup-sayup terdengar dari luar, dari pagar itu ada yang memanggil. Tapi manggilnya dengan kata-kata khusus ini. Pos, ada kiriman surat. Nah, kalau sekarang jarang, ya. Kalau sekarang jarang, yang sering apa? Paket, gitu ya. Ada kiriman paket, gitu. Kalau ini enggak. Pos, ada kiriman surat. Ahmad pun menyambut. Ya, Pak, sebentar. Nah, Ahmad menghampiri Pak Pos tadi, kemudian menerima surat dari Pak Pos tadi. Terus Ahmad melihat, ternyata surat dari Mas Bagus, ya. Mas Bagus ini siapa? Saudaranya Ahmad, rumahnya Bekasi. Ada apa ini? Nah, ini cuplikan surat dari Mas Bagus. Kita baca bersama-sama. Bekasi, 10
Desember 2018. Bismillah. Teruntuk saudaraku Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Bagaimana kabarmu dan kabar keluarga di Solo? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Keadaan kami, keluarga di Bekasi, alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun beberapa hari kemarin terjadi banjir yang sangat besar. Kegiatan masyarakat mulai membaik. Akan tetapi di beberapa tempat masih membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian pantas pakai, dan obat-obatan. Kami harapkan bantuanmu dan keluarga di Solo untuk mengajak masyarakat mengadakan penggalangan dana membantu saudara-saudara kita yang masih dalam kesulitan. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Kutunggu balasanmu Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saudaramu Bagus Endah Perdana. Nah, ini surat dari Bagus kepada Ahmad ya. Dari surat ini, dari teks ini ya, tugas kalian sekarang ya, kalian buat rangkuman ya. Ya, tugasnya apa? Membuat rangkuman dari suatu teks. Nah, kalau sekarang kita disajikan dengan teks berupa surat. Nah, terus bagaimana caranya membuat rangkuman? Ya, Ustadz ajari ini. Ya, kita lanjutkan. Buatlah rangkuman tentang isi teks surat di atas. Maksudnya ini tadi ya. Gunakan peta pikiran berikut. Nah, untuk membuat rangkuman kalian harus gunakan peta pikiran ya. Kalian bisa menggunakan peta pikiran. Peta pikiran itu bagaimana? Ya, caranya mudah. Kita gunakan kata tanya yang ada, kita gunakan untuk mengulas apa yang ada di dalam teks surat ini. Kata tanyanya apa saja coba? Ada siapa? Ada apa? Terus apa? Terus apa? Ya, bener. Terus kapan? Di mana, bagaimana, mengapa. Nah, kita masuk ke bagian peta pikiran berikut ini. Nah, ini gambarnya. Nah, kita punya surat untuk Ahmad. Nah, dari surat untuk Ahmad ini, nah, kita uraikan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Ya, kita gunakan kata tanya tadi. Yang pertama siapa? Kita gunakan untuk menanyakan isi dari teks surat tadi. Ya, contohnya ini. Siapa yang mengirim surat untuk Ahmad? Kalian jawab ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam surat? Kalian jawab. Kemudian bagaimana keadaan masyarakat di sana? Kalian jawab. Kapan dan di mana terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa itu maksudnya ya. Kalian jawab. Yang terakhir, mengapa pengirim surat minta bantuan? Nah, silahkan kalian jawab. Nah, dari jawaban-jawaban kalian tadi, kalian gabungkan ya. Yang pertama tadi dari siapa yang mengirim surat, peristiwa apa yang diceritakan dan sebagainya, sampai yang terakhir pertanyaan tadi, mengapa pengirim surat minta bantuan. Nah, itu kalian gabungkan menjadi satu paragraf. Nah, itu jadi rangkuman yang sempurna. Nah, silahkan kalian tulis rangkuman kalian pada kolom yang sudah disiapkan. Kalau kolomnya kekecilan, ya nanti bisa pakai buku tulis. Nah, silahkan foto rangkuman kalian, ya kirimkan ke Ustadz, akan Ustadz nilai. Gitu ya, mudah sekali. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.